Bang, ini lagi hot news lagi bang, terkait polisi tembak polisi di Polda Sumut. Abang melihatnya gimana sih bang sebagai Irjen Pol Kabar mantan Kabar juga, Wasidik juga, gimana nih bang melihatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Ya memang kalau melihat peristiwa ini memang satu peristiwa yang sangat miris ya. Ini namanya polisi makan polisi, polisi nembak polisi. Hanya gara-gara masalah lahan. Dugaan saya tidak jauh dari situ. Nah disinilah kiranya yang perlu kita telaah. Seorang AKP Ulil ini ingin membuat sesuatu terobosan yang terbaik di suatu wilayah hukumnya. Nah, ternyata ya itu dugaan-dugaan bahwa di belakang ini masalah galian saya ini ada orang di belakangnya. Nggak mungkin terjadinya kasus penembakan itu kalau tidak bersentuhan dengan masalah itu. Ini yang sangat disayangkan kepada anggota polisi kita ini, apalagi dia adalah seorang senior ya udah tua ya, melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, justru menghancurkan wibawa dan reputasi Polri. Kalau menurut hemat saya, nggak ada waktu seminggu besok sidang kode etik PTDH langsung, karena sudah bukti faktanya kan sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Ngapain harus menunggu seminggu? Langsung aja. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah juga banyak dipublikasikan tentang masalah kenapa tidak diborgol. Ya menurut hemat saya itu juga kurang pas ya. Sesuai dengan SOP, jangankan pelaku pembunuhan, kita tidak peduli mau polisi, mau siapa kek dia, kalau memang terbukti sudah melakukan suatu peristiwa pidana, SOP yang berlaku diborgol. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh mantan Kapolri dulu, ya, Pak Tito Karnavian, nyatakan bahwa itu suruh SOP. Dia waktu itu memberikan tanggapan kepada Pak almarhum Reza Tapi, dan memang itu kita memang bisa memprediksi dia akan kooperatif atau tiba-tiba dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar dugaan kita, justru memperparah situasi. Sekarang kan kalau dikatakan gangguan mental, gangguan mental yang menentukan siapa? Apakah dengan memberikan keleluasaan dia seperti itu, terus dia bisa bebas, ataupun dia akan mengeluarkan semua isi hatinya tentang peristiwa itu? Belum tentu. Kita jangan memprediksi yang belum ada gambaran di kepala kita. Saya ini orang reserse, saya ini mantan Karwasidik, jadi sangat disayangkan sebenarnya. Namanya SOP itu ya borgol, pada saat dibawa gorbol. Memang ya sedih juga ngelihat dia dengan tenangnya duduk merokok, tangan kali borgol, cerita dengan enak. Apa sudah pasti dijamin ceritanya itu sesuai dengan keinginan kita? Nah, kira-kira ya. Bang, tapi abang melihat sendiri sebagai mantan Karwasidik sendiri, melihat kejadian ini terjadi polisi tembak polisi, terus ada dugaan juga dari Pak Habibur Rahman, Komisi 3 bilang ini bisa jadi pembunuhan berencana karena dia memegang pisau dan langsung menembak di parkiran kan bang, di parkiran Polda Sumut, dan juga bisa diduga juga pelaku tersebut diduga adalah membackingi tambang ilegal sirtu, yang sirtu tersebut di sana. Menurut abang sendiri gimana melihat? Nah, begini ya. Kalau dugaan bahwa dia atau di belakang sirtu tersebut, kemungkinannya besar sekali. Karena itulah akibatnya dia melakukan tindakan perbuatan melawan hukum itu. Tapi kalau dikatakan pembunuhan berencana, itu perlu pengujian ya. Kadang-kadang seseorang kena spontanitas, dia langsung lakukan. Dia lihat tuh teman-teman yang ketangkep, diperiksa, dia langsung naik darahnya, langsung mendatangi Kasat Reskrimnya, langsung tanpa pikir panjang, dia lakukan penembakan itu. Kalau seandainya dikatakan pembunuhan berencana, nggak mungkin seperti itu. Ini analisis saya sebagai seorang penyidik ya. Pasti dia akan berpikir matang kapan, di mana dia harus melakukan. Ini kan spontanitas nih. Jadi bukan pembunuhan berencana menurut saya ya. Tapi itu pun itu perlu dianalisis. Yang sekarang jadi perlu dipikirkan oleh pimpinan-pimpinan Polri ini. Ingat loh, sekarang ini terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang menimpa Polri ini.
harusnya sudah berbenah diri lah. Harusnya sudah berkaca, sudah kumpulkan bagaimana caranya. Yang kedua itu, kalau memang anggota-anggota ditenggarai, diduga, udahlah amputasi saja. Ini kalau semakin begini terus, citra kita bukan semakin bagus, semakin menungki, semakin rusak. Saya sangat miris juga. Bagi saya, pelaku seperti kayak gitu nggak usah tunggu lama. Langsung aja BAP, langsung selesaikan, udah hukuman sama. Dia kan seorang anggota polisi, kok melakukan penembakan terhadap anggota polisi, merusak institusinya. Ya udah hukuman berat, tembak mati juga, hukuman mati gitu loh. Itu menurut hemat saya. Nah kedepannya saya minta juga, tolong kita berbenah lah Polri. Berbenah untuk melihat peristiwa demi peristiwa. Nah, kemarin juga ada lagi kasus bunuh diri, ya, gara-gara masalah utang, ya, yang sudah terlilit utang. Kenapa sampai terlilit utang ini? Yang perlu ditelusuri, apakah hanya sampai di situ? Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menimpa institusi kita dari tahun demi tahun. Dia perlu kita berbenah diri, perlu berkaca diri, perlu introspeksi diri. Jangan merasa bahwa kita itu sudah berbuat benar kepada masyarakat. Lah kita sendiri di dalamnya hancur lebur. Ini yang sangat disayangkan. Jadi saya berharap kiranya bahwa semua dari seluruh jajaran ini betul-betul diberikan pedoman-pedoman tentang masalah etika tugas yang benar, etika prosedur yang benar, sanksi yang benar apabila ada oknum-oknum melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran. Kira-kira gitu. Bang, terakhir sedikit. AKP Uli sendiri pernah bercerita dan ngobrol curhat lah ibaratnya ke orang tuanya. Dia bilang sepertinya sudah tidak sanggup di kepolisian, pengen keluar karena menghadapi kasus yang besar. Bapaknya tadi sempat cerita di media TV juga ngomong, ini ada kegalauan dari seorang AKP Ulil untuk mengungkap suatu fakta yang ibaratnya pengen diungkap gitu, tapi sampai segitunya dan akhirnya dia merenggang nyawa ditembak oleh sesama polisi. Bisa bilang begini ya, kalau kegalauannya diungkapkan kepada orang tuanya itu kan perlu pengujian ya. Saya juga nggak mau mengatakan bahwa ada titik Pandora di belakang ini yang dia tidak bisa ungkapkan, akhirnya dia pengen mundur. Itu kan menurut orang tuanya. Apakah betul disampaikan oleh yang bersangkutan? Ini kan perlu pengujian juga. Nah, jadi tidak serta-merta saya mengatakan apa yang disampaikan orang tuanya itu sudah betul. Ya, mungkin karena saking kecewanya nih orang tuanya kan dengan peristiwa ini. Siapa sih yang nggak kecewa? Anaknya dibunuh orang kok wajar-wajar saja. Tapi itu anggap aja sebagai masukan supaya kita ini dari pihak kepolisian ini berbenah diri lah ya. Sudah banyak permasalahan-permasalahan yang betul-betul mencoreng institusi kita. Nah, terus kapan lagi kita harus bangkit kalau nggak dari kita sendiri? Nah, pimpinan-pimpinan kewilayahan juga harus betul-betul membenahi ini dengan benar, dengan baik ya. Sehingga kedepannya anggota-anggota di lapangan jangan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Bang, terakhir, Abang dapat update terakhir kan Bang, gimana kondisi di sana dengan pelaku atau ada sepengetahuan info Abang yang mana dari teman yang pelaku, terduga pelaku tersebut, ada info akan di ibadah disidik atau gimana? Betul, ada info kan Bang? Saya rasa begini ya. Saya juga mantan Karopropos. Kita lihat kriteria-kriteria. Ya. Kalau seperti kasus seperti ini nggak perlu nunggu lama, ya. Jadi nggak usah lagi presiden tunggu ini saksi ini, kan sudah fakta. Fakta dia melakukan penembakan, ada bukti, ada selong-selong peluru, ada saksi yang melihat itu. Ya sudahlah, BAP itu kan nggak harus menunggu 20 hari lagi. Langsung aja siapkan BAP, langsung JPU, dan saya yakin pasti P21. Segera disidangkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Dan saya berharap juga kepada hakim memutuskan ini betul-betul harus jernih melihat ini ya, karena peristiwa ini sudah tidak baik lagi ya. Saya yakin bahwa AKP Ulil ini melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, seharusnya generasi muda kayak gini yang perlu dicontoh, tapi sayang ya, yang satu ini yang namanya AKP Dadang ini justru menganggap itu sebagai momok untuk mengambil lahan dia atau merusak lahan dia atau mengganggu lahan dia. Nah, sebenarnya AKP Dadang ini yang harus dihajar, harus dihabisin. Ya, itu menurut saya hukuman mati aja lah. Menurut saya itu. Jadi nggak ada lagi tedeng-aling. Masa kok rekan sekerja sendiri kok dihabisin.
Di mana sifat kemanusiaannya itu? Terus di mana dia selama ini mencari nafkah kehidupan? Kan di kepolisian. Kenapa dia coreng ini? Dia selaku pelaku pembunuhan, tapi juga merusak Pandora institusi kita. Pimpinan tertinggi kita saya harapkan juga harus sudah mulai mencermati ini ke depan agar peristiwa-peristiwa tidak terjadi lagi. Ini bertubi-tubi loh. Ya. Satu ya. Belum lagi sekarang menjadi sorotan kepada kita masalah judi online ya. Omong kosong masyarakat sudah mentenggarai kepada kita juga bahwa ada di belakang oknum-oknum tertentu kan gitu. Tapi kan perlu pembuktian. Nah, supaya ini betul-betul habis, buktikan. Polri ke depan babat habis semua. Ya, siapapun yang terlibat, nggak ada urusan. Kalau memang dari jajaran Kominfo yang terlibat, sikat. Nggak usah lagi lama-lama lah. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita pengen berbenah diri. Tunjukkan pada masyarakat bahwa kami tidak terlibat di dalamnya. Seperti kata Kapolri, kalau saya ada terima setoran, besok pagi saya mundur. Ya, buktikan semua ke bawah jajarannya. Buktikan kok tidak juga terima, babat habis. Itu namanya clean and clear. Kira-kira gitu ya.